kelas khusus. Yang saya hormati juga Pak Tommy Darlinanto, SHM Hum selaku narasumber, serta Bapak dan Ibu peserta kelas khusus Muji Santosa Training dan Consulting. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Rustiati, Pokja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seta Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saat ini saya ditugaskan nih oleh Pak Muji untuk memandu acara yang diselenggarakan oleh Pak Muji Santosa Training and Consulting. Baik, sebelum kita memulai acara, marilah Bapak dan Ibu kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya menyampaikan biodata dari Bapak narasumber, Pak Tommy Darlinanto, SHM Hum, yang akan menyampaikan materi terkait dengan pengadaan gamelan ya, Pak ya. Pak Tommy ini lahir di Gunung Kidul tanggal 1 April tahun 1981. Pendidikan beliau S1 dan S2 Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan pekerjaan saat ini adalah ASN pada bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu nih Pak Tommy Darlinanto, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rustiati dari BPPJ Jabar. Suara saya terdengar ya Ibu ya? Jelas. Cukup terdengar Pak, jelas. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada nggak jelas, karena di sini kondisi habis hujan tapi masih mendengar ada gluduk-gluduk gitu, kalau apa kurang jelas nanti. Ya, mohon dikonfirm ya Ibu. Insya Allah ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam budaya, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Pak Muji, Pak Mukis, Bapak Ibu semuanya sudah berada di room Zoom ini. Kita sharing dan diskusi nih Bapak Ibu. Kangen sekali nih, sudah lama nggak ketemu para master, Pak Muji, Pak Mukis dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan siang sampai sore ini nanti saya ingin mencoba berbagi pengalaman kami terkait dengan pengadaan gamelan. Saya mohon izin screen dulu untuk materi. Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Terima kasih. Ini gamelan yang foto gamelan yang kemarin kami beli dengan metode pengadaan yang dikecualikan, Pak Ibu. Ini belum semuanya keluar, tapi ini set yang ada dua tipe yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian perkenalan dulu, mungkin Bapak Ibu sini Pak Yadi tadi juga sudah ada teman kami. Ya, saya tadi sudah diperkenalkan. Kemudian pekerjaan saya pernah menjadi staf hukum atau notaris di Surakarta, kemudian menjadi staf medit legal officer di posisi sekarang di NISP, kemudian pernah menjadi legal officer juga di Bank BI, sekarang menjadi Maybank. Kemudian saya hijrah pindah ke ASN di Kabupaten Kidul, pertama kali masuk di pemberi bantuan dan konsultasi hukum di Badan Masyarakat Perempuan dan Anak. Kemudian pernah juga diangkat menjadi kasih perlindungan anak, sebagai advokat perlindungan anak. Kemudian terakhir tadi juga disampaikan, saya saat ini sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. Sebelumnya saya sempat menjabat sebagai Kasubag Pembinaan Advokasi di BLP Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian Bapak Ibu, ini sedikit pengalaman saya terkait dengan pengadaan. Saya lulus sertifikat dasar di
tahun 2011, kemudian sejak itu saya menjadi Pokja sampai dengan sekarang. Kemudian tadi juga sebagai Kasubag dan pejabat fungsional, saya kemarin juga ikut sebagai pendamping kontrak LKPP, juga Property Advisor, dan menjadi narasumber beberapa kali. Kemudian saat ini saya juga sebagai pengurus IAPI DPWDIY bidang hukum dan advokasi, kemudian wakil ketua IPI DPWDIY. Kemudian saya pernah bertugas sebagai tim ahli kontrak untuk pengadaan Taman Budaya Gunung Kidul, dan beberapa menjadi tim penyusun pergub maupun juknis terkait dengan pengadaan barang jasa di desa, kemudian pergub pengadaan di rumah sakit Wonosari, dan beberapa tim teknis yang lain. Itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin bercerita sedikit flashback ke belakang ya, Bapak Ibu. Jadi Kabupaten Gunung Kidul ini pernah mengadakan gamelan itu mulai dari tahun 2015. Yang kami ketahui itu dari 2015 itu sudah ada modelnya dengan pengadaan barang ditenderkan. Kemudian di 2017 juga ada pengadaan barang lagi, Bank Gamelan. Kemudian 2019, 2020 juga ini ada perbedaan. Kemarin kami pengadaan barang, kemudian di 2020 ini kami mencoba untuk jasa lainnya. Kemudian di tahun 2021 yang lalu kami mencoba juga untuk melalui metode pengadaan yang dikecualikan. Nah, dari masing-masing pengadaan ini itu memang ada plus minusnya, Bapak Ibu. Kalau di pengadaan dengan barang itu yang diminta oleh penyedia untuk memasukkan spesifikasi barang, kemudian ini rata-rata nilainya tidak terlalu besar, tapi spesifikasinya kalau misalkan dinas pendidikan itu kebanyakan gamelan itu kan ada 3 tipe, ada yang bahannya dari besi, kemudian ada yang bahannya dari kuningan, dan yang tertinggi itu yang perunggu. Nah, kenapa kemudian di tahun 2021 ini kita menggunakan pengadaan yang dikecualikan? Karena kami ingin kualitas barang atau kualitas gamelan itu betul-betul mencari yang berkualitas, karena beberapa kali diskusi dengan teman-teman tim teknis yang menyusun spesifikasi teknis gamelan itu terdiri dari raga, rogo, lan nyowo atau nyawa. Jadi gamelan itu ada spesifikasi ukuran, tetapi juga dimensi tadi, tetapi juga spesifikasi suara yang dihasilkan. Jadi kalau dengan perunggu ini hasilnya suara akan lebih kalau mereka teman-teman yang ahli di gamelan ini mengatakan bahwa gamelan itu semacam suaranya itu seperti menyejukkan hati kalau misalnya gamelan itu dimainkan, kemudian seperti suara dari surga gitu kalau teman-teman tim teknis yang kemudian memang menggeluti di gamelan ini. Nah, ini linknya di Kabupaten Gunung Kidul, kami pernah tender gamelan. Kemudian yang menjadi dasar hukum terkait dengan pengadaan dikecualikan ini jelas ada Perpres 16 pasal 1 ayat 3 dan 91. Kemudian ada Perlem LKPP yang kemarin kita pakai di nomor 5 tahun 2021. Kemudian pada pasal 1 dan pelaksanaan pengadaan barang jasa dikecualikan yang sudah dengan tata kelola yang jelas dan value for money. Nah, definisinya untuk pengadaan barang jasa yang dikecualikan, ini saya merah-merah, adalah pengadaan barang dan jasa atau jasa yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian ataupun seluruhnya dari ketentuan Perpres 16 yang telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Jadi yang dikecualikan itu bisa sebagiannya atau seluruhnya, itu opsional. Kemudian pelakunya, Bapak Ibu, sama. Pelakunya itu ada PA-KPA, kemudian ada BPK, kemudian ada pejabat pengadaan kalau nilainya di bawah 200 juta, kemudian ada pokja pemilihan, kemudian ada penyedia dan pihak lain. Nah, ini tim teknis atau tim ahli atau tenaga ahli ini memang indikator kunci dan kemudian bisa mendapatkan
gamelan yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Nah, di pengadaan yang dikecualikan itu kita melaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Jadi pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan dan dapat dilaksanakan melalui kompetisi atau mengikuti lelang atau metode pemilihan lain seperti pembelian, sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya. Kemudian ada pasal 5, pemilihan penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang, atau metode pemilihan yang lainnya. Kemudian pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada A2 dilakukan secara daring atau luring. Kemudian 4, tata cara pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar. Kemudian di pasal 8-nya, ini dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dikecualikan. Pada pengadaan barang jasa pemerintah dibutuhkan dokumen pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa. Jadi kami juga menyusun dokumen pengadaannya. Memang pada Perlek itu belum tidak memberikan justifikasi apakah dokumennya seperti apa, ini kreasi kita masing-masing. Kemudian saya ingin bercerita di tahapan terkait dengan pengadaan barang jasa yang merupakan seni dan budaya dan atau industri kreatif. Karena gamelan ini cenderung ke seni budaya. Jadi di proses perencanaan nanti ada proses persiapan pengadaannya, ada proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, ada tahapan pelaksanaan kontrak. Kemudian di tahap perencanaan, Bapak Ibu, ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, keberhasilan dari pengadaan yang dikecualikan ini, tahapannya itu mulai dari awal teman-teman Pokja pemilihan dan tim teknis ini sudah saling diskusi, kemudian sudah saling menyusun gitu kan spesifikasi teknis yang akan diminta untuk pengadaan gamelan tadi. Kemudian tentunya ini ada peran-peran dari tim ahli ya. Kemarin kami ada tim ahli gamelan itu ada Dalang, kemudian ada teman-teman dari ISI yang memang mempunyai kriteria atau pengalaman terkait dengan kesenian tradisional atau gamelan tadi. Baik menyusun spesifikasi teknis, ini kemudian RAB-nya itu teman-teman Pokja dan tim teknis ini sudah melakukan mapping kepada penyedia-penyedia karena ini adalah gamelan perunggu, jadi tidak semua penyedia gamelan itu bisa menyediakan gamelan yang gamelan perunggu dengan spek tertinggi tadi. Kemudian melakukan survei, melakukan pemetaan siapa penyedia-penyedia yang dianggap mampu, kemudian menyusun rancangan kontrak, menyusun perkiraan harga pasar atau RAB-nya, dan kemudian ini didiskusikan oleh tim bersama sebelum launching diumumkan, dikaji ulang, kemudian dicari potensi-potensi dan risikonya, kemudian mitigasinya akan seperti apa. Ini di tahapan persiapan sudah harus didiskusikan agar tahapan berikutnya juga akan lancar. Nah, kalau tahapan persiapan ini di ketentuan Perlem tentang dikecualikan ini bisa dilakukan melalui kompetisi atau metode pemilihan lainnya. Nah, karena anggarannya lebih dari 200 juta, kami anggarannya kemarin sekitar 500 dan 700 juta itu kami menggunakan kompetisi, Bapak Ibu. Ini dan kami setelah melakukan mapping ke pelaku usaha ini ada 4 atau 6, kami mappingnya di daerah DIY dan Jawa Tengah karena kebutuhan kami gamelan ini adalah gamelan yang gagrag atau model gamelan untuk yang spesifikasinya gagrag Ngayogyakarta. Jadi ada perbedaan antara gamelan Jogja maupun gamelan Surakarta. Dan mungkin juga di Sunda itu juga ada model gamelannya yang berbeda juga ya Bu ya, Bu Rustiati ya. Iya betul Pak. Ya, dan di Bali mungkin juga akan berbeda juga spesifikasi karakternya itu. Kemudian proses pemilihan penyedia ini yang terlibat
kami Pokja pemilihan dan dibantu tim juri atau tim teknis tadi. Kami dibantu oleh tim teknis. Terus saya lanjutkan aja. Jadi mulai dari proses awal sampai kemudian proses evaluasi, kemudian penetapan pemenang ini kami selalu mengkoordinasikan proses-proses ini dengan tim teknis untuk meminta pertimbangan dan misalkan ada penilaian paparan, kemudian wawancara peserta, itu juga kami melibatkan tim teknis yang lebih pada keahlian menilai nanti produk barangnya itu seperti apa. Kami juga pada saat kunjungan ke lokasi itu kami juga melihat produk-produk yang sudah dibuat oleh teman-teman penyedia. Apakah ada stok di sana, apakah ada ukuran-ukuran yang sudah dibuat atau contoh yang mereka sudah buat itu kita ukur, kita lihat dimensinya, kita tes suaranya juga waktu itu. Nah, ini di dalam ketentuannya Perlem, ini Pokja pemilihan mengidentifikasi paling sedikit 2 pelaku usaha yang dianggap mampu berdasarkan spesifikasi teknis atau kriteria teknis atau KAK atau RAB. Kemudian Pokja pemilihan mengumumkan pengadaan barang jasa dan mengundang pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan proposal. Kemudian Pokja dibantu oleh tim teknis melakukan evaluasi proposal berbasis kualitas. Jadi kalau teman-teman di sini sudah terbiasa dengan pengadaan jasa konsultansi, ya itu mirip-mirip seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita mengundang peserta untuk menyampaikan paparan dari proposalnya dan melakukan wawancara, merumuskan juga apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada saat wawancara itu kita juga sudah kita siapkan sejak awal. Nah, kemudian Pokja pemilihan dibantu tim teknis melakukan penilaian proposal dan hasil wawancara, hasil paparan, juga kemudian kalau kita perlu melakukan kunjungan lapangan juga dibantu oleh tim teknis juga, dan menetapkan peserta dengan nilai yang tertinggi sebagai peserta yang terpilih. Kemudian setelah ada penetapan, kita melakukan negosiasi teknis harga kepada peserta terpilih. Ini secara garis besar di Perlem seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian tahap pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak dilaksanakan dengan pembayaran kepada penyedia berdasarkan SPK atau surat perjanjian. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang dilakukan dengan kompetisi ini nilainya di atas 200 juta, dilakukan oleh Pokja pemilihan. Kemudian kalau di bawah 200 juta itu nanti dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, kita lanjut ke pengadaan gamelannya gitu Bapak Ibu. Jadi kemarin ini paketnya itu pada Dinas Kebudayaan yang ada karena dana keistimewaan. Ini Dinas Kebudayaan juga punya nama istimewa juga Bapak Ibu. Ini ada Pundo Kebudayaan namanya di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi di DIY ini satker untuk Dinas Kebudayaan namanya Pundo Kebudayaan. Kemudian masuk kepada karya seni dan budaya, kami mengidentifikasi ini masuk di dalam pasal 5 ayat 1 huruf D. Dan pengertian karya seni dan budaya adalah pekerjaan atau hasil perbuatan, buatan atau ciptaan, terutama sekarangan, misalnya hasil ciptaan yang bukan saduran, salinan atau terjemahan, hasil ciptaan yang bukan tiruan. Karya seni dan budaya ini bisa cetak, bisa sastra, bisa seni, dan termasuk juga gamelan. Kemudian istilah sani ini berasal dari Sanskerta, yaitu sani yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Seni adalah suatu yang menghasilkan keindahan dan kesenangan dengan melalui ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media seni dalam bentuk karya seni. Jadi kemarin itu ada cerita dari teman kebudayaan itu, katanya di Jogja itu nanti akan setiap jam berapa gitu akan kumandangkan gitu kan gamelan yang di sepanjang Jalan Malioboro itu seperti itu. Mana saya pernah mendengar. Karena orang mendengarkan ini katanya juga kayak musik surga, gitu. Musik surga. Jadi ada perasaan yang mungkin menenteramkan dan sebagainya kalau mendengarkan gamelan. Nah, kemudian saya lanjutkan terus. Nah, gamelan ini Bapak Ibu ini adalah musik ensemble tradisional. Ada di Jawa, di Sunda, di Bali,
Ini kalau di Jawa ini ada nadanya itu sistem nadanya atau laras. Itu namanya laras itu ada selendro dan pelok. Jadi kami kemarin beli gamelan itu selendro dan pelok. Kemudian dari bahasa Jawa itu gamel, memukul, menabuh, sampai akhiran an merujuk pada kata bisa. Dan kalau bahasa Jawa halusnya atau kromonya itu gamelan itu disebut juga gongso. Dari tiga lan sedoso. Jadi elemen pembuatan gamelan ini perpaduan dari 3 tembaga dan 10 timah menjadi perunggu yang terbaik. Di tahun 2021 kemarin ini gamelan itu resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ke-12 dari Indonesia oleh UNESCO. Kita sangat berbangga sekali, banyak sekali juga gamelan-gamelan kita itu ditampilkan di museum-museum internasional, Bapak Ibu. Dan maka itu kan kita sebagai orang Indonesia itu juga harus bangga bahwa ini ada budaya yang harus kita lestarikan. Karena orang-orang di luar Indonesia ini juga mengakui dan ini sebagai budaya tak benda gitu kan, yang warisan budaya. Sehingga menjadi suatu kewajiban kita sebagai anak bangsa ini juga gamelan ini. Nah, untuk gamelan itu sendiri ada beberapa instrumen perkusi atau dipukul. Gamelan ini dipakai untuk karawitan. Jadi karawitan itu menyanyikan lagu bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Kemudian instrumennya ini juga digunakan juga pada saat pertunjukan wayang, itu juga dipakai untuk pertunjukan wayang gamelan. Jenis-jenisnya gamelan ini ada petalofon, mulai dari gongso, gender, bunang, gong, saron, slentem, kemudian itu dimainkan oleh wiyogo yang menggunakan palu. Jadi wiyogo ini adalah orang yang memainkan gamelannya. Kemudian ada membranofon berupa kendang yang dimainkan dengan tangan, geofon berupa kemana, silofon berupa gambang, aerofon berupa suruling, kardofon berupa rebab, dan lain-lain. Ini secara umum seperti itu. Kemudian yang kami adakan ini adalah gamelan yang gagrag Ngayogyakarta, atau tipikal atau jenisnya itu gamelan yang memiliki karakteristik Keraton Yogyakarta. Nah ini di Yogyakarta itu, di keraton ini ada gamelan yang sebagai benda pusaka itu kita bikin seperti yang itu, yang gaya Yogyakarta dengan ukiran yang lebih besar, bilah lebih besar. Bilah itu yang dipukul tadi ya Bu. Kemudian instrumennya lebih kompleks, terus kemudian motif dedaunan dan akar yang polos, variasi ukirannya yang lebih sederhana atau temis pandang, terawangan, berbeda dari Surakarta atau gamelan Surakarta. Ini dipengaruhi dari perjanjian Giyanti waktu itu. Dan masih ada perbedaan lainnya. Nah, Bapak Ibu, gamelan ini tadi ingin kita pakai, kita punya taman budaya ini, gedung yang termegah di Kabupaten Gunung Kidul. Ini adalah Taman Budaya Gunung Kidul, dan gamelan ini dipakai untuk aktivitas para seniman di sini. Nah, saat ini sudah dipakai. Nanti saya kasih linknya juga. Gamelan itu sudah dibunyikan, sudah dipakai oleh masyarakat, dinikmati masyarakat. Ya, ini dari identitas paketnya kemarin itu yang gamelan perunggu nilainya hampir 500 juta. Kemudian perunggu ageng ini jumlahnya lebih besar, lebih banyak, ini 700 juta, sekitar 700 juta. Nah, kalau di spesifikasi teknisnya ini gamelan perunggu itu ada 61 jenis alat. Kemudian yang perunggu ageng ada 72 jenis alat. Tadi sudah saya sampaikan, ada bilah, ada pencon, ada rancakan atau ornamennya, karakteristik ukuran dimensi, bentuk bahan warna, komposisi pengepakan, dan lainnya. Nah itu kalau dari sisi ukuran dimensi tadi saya sampaikan, kita bisa mengukur dimensinya itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Tetapi dari sisi suara itu nanti gamelan ini harus dilaras Bapak. Jadi dilaras itu disesuaikan nadanya biar pas antara nada selendro dan nada pelok. Nah ini yang dimaksud bilah, ini yang seperti ini Bapak Ibu, yang di atas ini bilah. Kemudian ini dipakai untuk slentem,
Gender barung, gender penerus, saron tembung, saron racik, saron peking, dan semua bilah ini harus terbuat dari bahan perunggu campuran antara timah stanum dan tembaga kaprung dengan perbandingan tadi gongso, tigolan, sedoso. Kemudian proses pengerjaannya ditempa, bukan dicetak ya Bapak Ibu. Bukan dicetak, jadi ditempa, dibakar, dipukuli. Ya, kami kemarin juga melihat pada saat mereka membuat proses pembuatan gamelan itu membutuhkan banyak sumber daya manusia yang membentuk gamelan itu berpanas-panas dengan api yang bara yang sangat tinggi. Luar biasa sekali proses pembuatan gamelan ini. Nah, ini kalau ini pencon ya. Pencon itu pencu itu yang ada di atasnya, yang kecil ini pencu. Pencon ya. Pencon itu ada pencon bonang panembung, bonang barung, bonang penerus, kempiang, ketuk, kentong, kempul, suan, gong, itu juga termasuk pencon. Sama bentuknya, kemudian spesifikasinya juga sama. Nah, kalau rancaan ini tempatnya, Bapak, tempatnya gamelan, tempatnya pencon. Bahannya dari kayu jati, kemudian atau kayu nangka khusus, kemudian ini diukir dengan ukiran slikas atau gagrag Yogyakarta tadi. Nah, ornamennya ini kebanyakan kalau Jogja itu ornamen bunga-bunga ya, daun-daun seperti itu. Jadi kalau ini yang dipakai untuk menggantungkan gong itu seperti ini. Selanjutnya, nah kenapa kita Gunung Kidul ini pengen pengadaan yang dikecualikan tadi? Karena kami ingin kualitas barang gamelan ini benar-benar yang satisfying gitu loh, kalau bahasanya anak muda sekarang ya. Jadi kita ingin selain dari sisi kualitas dimensi, itu juga suaranya tadi juga betul-betul mantap lah. Kemudian dari kualifikasi atau kualitas penyediaannya kita juga sudah melakukan survei dari awal, melakukan pemetaan tadi, melihat kemampuan penyedia tadi, kita ingin kualitasnya itu benar-benar dikerjakan oleh penyedia yang memang benar-benar mampu, memang punya workshop, memang punya kapasitas sebagai ahli atau maestro pembuat gamelan. Nah, ini pada tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan, kami kemarin sudah melakukan diskusi juga dengan Dinas Kebudayaan Provinsi yang sebelumnya sudah melakukan pengadaan dengan model pengadaan dikecualikan, dengan metode pengadaan dikecualikan, tetapi berbeda per lemnya waktu itu. Sehingga kami menyesuaikan sedikit-sedikit, kemudian kami juga belajar dengan UKPBJ Provinsi DIY yang sudah memproses, kami belajar dengan Pokjanya, apa tahapan-tahapan yang dilakukan, dan kemarin kebetulan Mas Rangga itu kan juga dari Kabupaten Tulang Bawang, ini nggak ada kayaknya, itu ada pengadaan patung. Nah, kami minta juga, Mas kemarin pengadaan patung di sana seperti apa Mas, Bu? Sharing-sharing dengan kami, dan akhirnya sharing dan kami menggunakan cara-cara yang Mas Rangga buat dengan modifikasi-modifikasi kami. Dan diskusi, kemudian rapat-rapat FGD terkait dengan gamelan ini, kami melibatkan seniman, juga melibatkan ahli gamelan dari isi, kemudian dari sisi proses pemilihan pengadaan barang jasanya ini kami juga melibatkan fungsional yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dilibatkan dalam tim. Melakukan survei pemetaan, ini tadi saya sudah sampaikan, kemudian menyusun dokumen-dokumen persiapan pengadaan ini, kami membantu PPK juga, nanti speknya seperti apa, rancangan kontraknya seperti apa. Kemudian pada tahap persiapan pemilihan, kami ada rapat review seperti biasa, kemudian kami juga di situ berdasarkan hasil survei tadi menetapkan siapa sih peserta-peserta yang akan kita undang. Kemudian melakukan penyusunan dokumen pemilihan. Pada saat tahapan pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja, kami menggunakan pengumuman melalui LPSI Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian mengundang dan menyampaikan dokumen pemilihan kepada peserta melalui email, kemudian memberikan penjelasan dokumen pemilihan secara offline. Kami mengundang penyedia-penyedia yang sudah masuk list tadi, kemudian melakukan pembukaan pengiriman, penyedia mengirimkan proposal, kemudian melakukan pembukaan proposal, melakukan evaluasi mulai dari administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Kemudian ada tahapan paparan dan wawancara proposal,
verifikasi lapangan lagi dan klarifikasi lapangan apabila kemarin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi di lapangan, misalkan terkait dengan workshopnya, terkait dengan tenaga kerja, dan ada juga kami di situ tuh memberikan penilaian terkait dengan penghargaan, ada penghargaan dari internasional, penghargaan dari lokal, itu kami minta juga untuk disampaikan juga kalau misalkan ada penghargaan terkait dengan penyedia ini. Jadi penyedia ini ada yang berbentuk CV ya, atau PT gitu, CV ya kemarin. Tapi ada juga penyedia ini yang berbentuk yang penyedia perorangan. Ini uniknya seperti itu. Nanti kita bahas terkait penyedia perorangan itu juga kemarin agak ada perbedaan persepsi terkait dengan perpajakannya. Mungkin Pak Muklis nanti bisa bantu terkait perpajakan ini, Pak Muklis. Nah, ini Bapak Ibu di pengumuman LPSI Gunung Kidul ini ada pengumuman terkait dengan pengumuman pengadaannya sampai kemudian pengumuman pemenangnya kita tampilkan di sini. Terus pengumuman itu juga kita sampaikan di websitenya LPSI tadi juga. Folder ini ada pengumuman pelanggaran produk ageng ini di sini berisi dokumen-dokumen yang harus diunduh oleh peserta. Itu kita selain email juga kita cantumkan di sini. Apa saja dokumennya, dokumen pemilihan sampai ke format-format proposal itu kami juga berikan contoh. Itu, nah ini untuk pengumuman pengadaannya tadi kita ada pengumuman, kemudian ada kami upload juga terkait dengan paketnya. Terus ini kami membuat dokumen pengadaannya. Nah, ini di dokumen pemilihan mulai ada bab 1 umum, pengumuman dan undangan, instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar kriteria evaluasi, SSUK, SSKK, rancangan dokumen kontrak, spesifikasi teknis dan gambar, bentuk dokumen penawarannya dan bentuk dokumen lainnya. Ini tadi saya sampaikan ada contoh proposal. Ini jadwal kami Bapak Ibu, jadwal terkait kegiatan yang akan dilakukan ini kami juga sudah publish, sudah kami sampaikan ke penyedia juga. Kemudian nanti yang kami inginkan atau peserta sampaikan kepada kami juga kami cantumkan di dokumen pemilihan tadi juga apa-apa saja. Ini ada mulai dari pengumuman, surat pengantar pengadaan, format proposal, dokumen pemilihan dan adendumnya, kemudian spek teknis, undangan peserta, formulir spesifikasi teknis, bentuk Excel dan formulir DKH. Nah, kemudian penyedia membuat penawaran, surat penawaran harga dan daftar kuantitas dan harga, kemudian dokumen proposalnya mulai dari profil perusahaan, surat pernyataan fakta integritas, surat pernyataan yang lain, metode pelaksanaan pekerjaan dalam mengerjakan gamelan tadi, kemudian spek teknis gambar yang ditawarkan, surat pernyataan ketersediaan barang, ada berapa yang mereka sudah ada, kemudian jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan, data daftar nama dan jumlah pengguna produk, itu juga termasuk penghargaan-penghargaan yang mereka punya terkait dengan pengadaan gamelan. Nah, kemudian mereka menyampaikan baik secara offline maupun online, itu kan melalui email juga dikirimkan juga dokumennya kepada bagian pengadaan. Kemudian untuk gamelan kami kemarin meminta surat pernyataan juga untuk memberikan laras gamelan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena gamelan itu kalau sudah jadi itu pasti nanti ada penyesuaian atau dilaras, disesuaikan nadanya. Sehingga karena itu perlu disesuaikan, maka kami minta ada pernyataan garansi laras gamelan itu kalau nanti ada suara yang tidak pas akan diperbaiki oleh penyedia. Jadi penyedia memberikan garansi untuk melaras gamelan tadi supaya suaranya lebih indah. Seperti itu. Nah, evaluasi, kemudian tadi tahapannya proses berita acara. Jadi setiap kami melakukan tahapan itu kami buat berita acaranya. Mulai dari berita acara penjelasan sampai kemudian berita acara pemilihan itu kami buat seperti agar kami punya dokumentasinya apa yang kami tetapkan. Untuk pelaksanaan kontrak sama kami ada SPP, kemudian ada rapat persiapan sebelum penandatangan kontrak, ada penandatangan kontrak, pelaksanaan kontrak, terima dan pembayaran. Nah, tantangannya terkait dengan pengadaan ini saya sampaikan ada pembuat gamelan ini yang tidak ngurusi izin-izin ya Bapak Ibu. Jadi
karena dia itu home industry yang mungkin karena gamelan ini juga ada yang belum care terkait dengan perizinan, apalagi OSS gitu kan, nggak tahu juga. Jadi selaku pembina, pemerintah selaku pembina usaha-usaha ini kadang-kadang juga mengabaikan, ternyata ada UMKM yang memang perlu untuk dibina. Kemudian perhatian pemerintah ini terkait dengan sektor usaha industri kreatif ini belum optimal, dan tadi saya sampaikan belum adanya contoh dokumen yang seperti apa sih Perlem nomor 5 tahun 2021 tadi. Dan yang terakhir tentang perpajakan itu terkait dengan penyedia yang perorangan ini masih belum sepemahaman gitu kan, antara bagian pengadaan PK maupun dengan bendahara yang akan mencairkan pembayaran. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mau melihat, ini ada gamelan yang sudah dibunyikan tadi, yang sudah dibeli melalui pengadaan dikecualikan, itu nanti buka YouTube-nya Kundo Kebudayaan atau Kebudayaan Gunung Kidul, itu Bapak Ibu bisa mersani, bisa melihat gamelannya seperti apa, bentuknya, kemudian suaranya seperti apa, bagus atau tidak, itu monggo nanti Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube-nya Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan gitu. Nah itu Bapak Ibu mungkin materi sedikit sharing kami yang bisa kami sampaikan. Songo papat punjul 6 menawi lepat nyuwun pangapunten. Sementara ini Bapak Ibu mungkin kita nanti bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Bu Rustiati. Monggo Bu Rustiati. Baik, terima kasih Pak Tommy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menarik ya gamelan ini. Saya serasa dibawa ke dunia lain nih ya. Dunia PBJ, tapi ada juga seni-seninya gitu ya. Menarik juga. Kebetulan saya juga belum pernah belum pernah punya kesempatan nih Pak. Jadi Pokja, pengadaan gamelan atau sejenisnya ya Pak ya. Kalau di Jawa Barat nih mungkin degung, kecapi suling gitu Pak. Rasanya menarik juga, senang juga. Saya pernah waktu sekolah dulu ikut tari tradisionalnya aja Pak, pakai degung ini. Tapi kalau membuat dan melihat ini belum pernah saya melihat nih Pak. Baik Pak Tommy, terima kasih. Ternyata memang pengadaan gamelan ini Bapak dan Ibu termasuk di dalam pengadaan yang dikecualikan ya, berdasarkan peraturan atau Perlem AKPP nomor 5 tahun 2021, dan mungkin ini termasuk di dalam praktek bisnis yang sudah mapan ya Pak Tommy, Bapak dan Ibu. Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Tommy terkait dengan pelaku pengadaannya, ini sama ya, seperti ada PA, KPA, termasuk juga ada penyedia, Pokja gitu. Nah, ini juga selain ini juga dalam proses proses pelaksanaan pemilihannya ya, Pokja ini juga dibantu oleh tim teknis atau tim juri ya, Tommy ya. Jadi memang ada pihak lain ya yang terlibat membantu dalam proses pemilihannya di proses Pokjanya. Selain itu juga pengadaan yang dikecualikan ini, kalau pengadaan gamelan yang dipilih oleh Pak Tommy ini melalui kompetisi ya, walaupun sebenarnya ada juga beberapa cara seperti tender ataupun metode pemilihan yang lain. Nah ini nanti akan kita gali mungkin lebih detail kenapa memilih berdasarkan kompetisi, tidak tender atau metode pemilihan yang lain ya. Baik. Sebelumnya mungkin kita kasih kesempatan dulu bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dapat mengklik tombol raise hand. Itu dulu ya yang prioritas, mungkin nanti kalau memang ada yang belum berkesempatan untuk mengklik tombol raise hand, mungkin bisa di dalam chat ya. Mangga silakan Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan. Silakan untuk mengajukan pertanyaan ke Pak Tommy. Ya, rupanya sudah ada nih Pak Tommy dari Pak Aris Juwadianto. Dari mana nih? Silakan Pak menyampaikan pertanyaannya dari mana? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya juga. Mohon izin bertanya Pak Tommy, terkait pelaku pengadaan gamelan tadi kan diantaranya ada pihak lain, yaitu terdiri dari tim teknis atau tim ahli ya Pak ya. Khusus untuk tim ahli ataupun tim teknis pengadaan gamelan ini, yang pengadaan dikecualikan ini,
persyaratan apa untuk kita bisa menunjuk tim ahli atau tim teknis dalam pengadaan gamelan. Yang pertama, yang kedua, adakah syarat dari jumlah tim ahli tersebut, Pak? Terima kasih, Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Aris. Pak Tommy, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama terkait persyaratan menjadi tim teknis atau tim ahli ini apa? Terus juga ada syarat lain ya mungkin ya yang perlu disyaratkan gitu Pak untuk tim ini. Terima kasih. Maka silakan Pak Tommy. Pak Aris Wadianto, terima kasih pertanyaannya Pak Aris ya. Jadi pada saat PPK menentukan tim ahli tadi, tentunya tim ahli ini mempunyai pemahaman atau pengalaman terkait dengan pengadaan gamelan tadi Pak. Jadi misalkan kemarin itu ada dalang yang diminta untuk menjadi tim ahli, kemudian ada lulusan-lulusan dari ISI yang memang tahu tentang musik, tentang karakteristik atau dimensi, kemudian pengalaman-pengalaman itu atau kompetensi mereka terkait dengan itu yang diperlukan. Kemudian selain dari kurikulum vitae atau yang pengalaman itu juga terkait bagaimana kemudian menyusun HPS, menyusun dokumen-dokumen lainnya, itu teman-teman dari bagian pengadaan barang jasa kami juga terlibat di situ. Ada fungsional-fungsional kami yang memang membantu dokumen itu harusnya seperti apa, terus menyusun spesifikasi teknisnya seperti apa, itu kemudian didiskusikan oleh tim. Jadi kalau tim ahlinya hanya terkait gamelan saja ini, ya mereka tahunya tentang gamelan, tapi belum tahu tentang bagaimana nyusun spek, bagaimana nyusun HPS, rancangan kontrak itu, sehingga kami kolaborasi itu. Dan untuk jumlah timnya itu kami kemarin, kalau nggak salah dari BLP itu dari bagian pengadaan itu fungsional ada 3, kemudian dari dinas itu ada 1 orang, kemudian dari ahli itu ada 3 orang juga, jadi 7 orang. Jadi tidak ada ketentuannya berapa tim ahlinya. Tapi kami meminta untuk ada ganjil karena nanti misalkan ada pendapat yang berbeda itu, misalkan terjadi voting itu ada yang menang gitu kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Jadi memang tidak ada ketentuannya berapa jumlahnya Pak Aris. Mungkin itu Pak Aris. Ya, bagaimana Pak Aris? Jadi jumlahnya gasal ya, seperti halnya Pokja ya Pak ya. Terima kasih Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Aris, Pak Tommy. Silakan Bapak dan Ibu, apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi memang ketentuan untuk pengadaan gamelan atau pengadaan dikecualikan ini memang persyaratan beserta dokumennya pun belum ada ya Pak Tommy ya. Jadi kita harus menetapkan sendiri atau mencari sendiri ya Pak. Ya, jadi kemarin saya belajar sama Mas Rangga itu. Iya Pak. Kecualikan yang patung nanti. Jadi dia lebih ke jasa membuat patungnya kalau Mas Rangga. Kalau kami kan ingin beli barang gamelannya itu. Pembelian barang ya. Dari referensi itu yang kami pakai, dan juga teman-teman di provinsi DIY juga sudah melaksanakan pengadaan gamelan ini dengan pengadaan dikecualikan. Ya, baik. Sepertinya Pak Tommy sudah ada yang bertanya nih dari Pak Afrizul, Biro Umum dan Pengadaan Daerah mana nih ya? Saya belum lihat semuanya. Jadi izin bertanya, katanya ada berapa penyedia gamelan yang aktif memproduksi gamelan? Ini mungkin untuk daerah sana mungkin ya Pak ya, di daerah sekitarnya, atau memang ini harus terbuka di luar Jawa Tengah juga Pak? Mangga gitu. Ya, jadi kalau di kami kemarin kami mapping itu Pak Afrizul ya. Pak Afrizul, ya. Kami mappingnya di daerah DIY dan Jawa Tengah karena kami ingin coraknya tadi kan corak Yogyakarta, khas Yogyakarta, sehingga kami memang memetakan yang bisa membuat gamelan perunggu, gitu ya. Kemudian di wilayah DIY Jateng itu kami skopnya seperti itu kemarin. Kemudian kami waktu mapping itu ada sekitar yang kami datangi itu ada sekitar 8 atau 9 penyedia itu untuk menanyakan itu, karena
kemarin itu kan kebetulan masih ada COVID ya, tapi ternyata juga berpengaruh juga ke industri gamelan ini, industri gamelan. Jadi permintaannya ada yang berkurang juga, kemudian tenaga kerja yang kami lihat ternyata ini tenaga kerjanya tidak komplit gitu juga ada. Jadi kami kemudian menetapkan ada empat penyedia yang kami minta untuk memasukkan proposal penawaran seperti itu Pak Agus. Jadi minimal kalau di Perlem ini kan dua penyedia yang kita undang, tapi kami kemarin mapping, kemudian juga ada peserta yang mempunyai company profile yang memang mengirimkan langsung ke PPK itu juga ada, sehingga kami juga baik. Bagaimana Pak Afrizul? Barangkali mau resen atau mau menyampaikan langsung jawaban dari Pak Tommy? Mudah-mudahan sudah menjawab ya. Jadi dari 9 hanya 4 ya Pak ya yang diundang untuk menyampaikan proposal. Nah ini juga sebenarnya tadi Pak mekanisme untuk memilih ya, tadi dari 9 terus 4. Ini berapa lama ya Pak ya waktunya ya? Dan mungkin dengan membuat persyaratan tentunya ya. Seperti apa nih surveinya? Apakah memang survei dilakukan secara online atau juga memang offline ya, sebenarnya atau primer gitu Pak? Kalau kami kemarin melakukannya tetap offline Bu, jadi kami juga harus roadshow gitu kan, muter, dan kami juga sudah menetapkan dulu sebelum muter itu checklistnya apa saja yang harus kita periksa di sana, mulai dari produk tadi seperti apa, kemudian kualifikasinya seperti apa, kemampuan shopnya seperti apa, kami nilai semua. Jadi kami sudah menyiapkan checklist sebelum kami berangkat muter-muter itu. Jadi kami itu muter bisa sehari itu 4. Ya cukup cepat juga sih, tidak terlalu memakan waktu banyak karena kami sudah tahu, sudah punya ngenen nanti yang mau kita periksa apa saja sih. Iya. Itu dilakukannya sebelum proses pemilihannya dilakukan atau jauh-jauh hari sebelumnya Pak, pada saat review kaji ulang dengan PPK ya Pak? Persiapan pelaksanaan itu kita sudah melakukan mapping dengan PPK dan tim teknis. Proses setelah pelimpahan ke bagian pengadaan itu nanti kami sudah punya daftar nama yang kemarin sudah diperiksa tadi untuk diundang memasukkan proposal. Ya. Jadi memang Pak Tommy ini pesertanya memang harus badan usaha ya, pelaku usaha. Ya. Jadi maksudnya bukan perorangan. Dimungkinkan perorangan. Oh, bisa perorangan ya Pak ya, bergabung gitu masing-masing. Nah, terkait dan dengan kalau ya. Kemarin kan kami juga ada pengadaan wayang juga dikecualikan. Nah, kalau wayang itu kemarin benar-benar tidak ada yang perusahaan, Bu, hanya perorangan saja. Pengrajin-pengrajin wayang. Pengrajin ya Pak ya. Ya. Kalau tapi perorangan melihat kualitas benar-benar pengrajin mampu melaksanakan itu. Oke. Iya, kalau perorangan itu bentuknya apa nih? Kalau persyaratan kualifikasi kan berarti nggak ada ya Pak ya persyaratan kualifikasi untuk perorangan Pak? Langsung ke teknisnya saja atau seperti apa? Ya kami melihat ternyata tuh ada yang izin-izinnya sudah zaman dulu tidak dibuat lagi gitu. Ada izin tahun berapa ya, 70-an atau 80-an itu juga perorangan punya izin selembar gitu. Oh gitu itu ya, juga Pak, ada. ya, bisa, tapi ya. pas perjalanan waktu sini ya nggak tahu OSS, nggak ngerti gitu Bu. Iya, iya. Terus ada NPWP Pak, ada, saya punya NPWP gitu. Jadi kita buat scoring kayak kita melakukan penilaian kualifikasi di konsultan itu Bu. Jadi kita skor itu, jadi tidak gugur, kalau tidak punya ya tidak gugur, nanti itu menjadi bagian dari penilaian kualifikasi. Tidak ada yang menggugurkan, kalau tidak ada yang gugur itu enggak. Tapi kami menilai dia punya berapa. Iya, ada ya Pak ya kualifikasi safety perorangan, kualifikasinya agak susah gitu Pak mencari, tapi ternyata ada ya. Baik Pak Tommy, sudah ada lagi nih yang bertanya dari Pak Kusriyadi. Silakan Pak, dari mana dan silakan pertanyaan disampaikan ke Pak Tommy. Ya. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Kusriadi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Ada beberapa hal yang kami ingin pertanyakan sekaligus komentari dari materi dari Bapak Tommy Darlianto. Alhamdulillah ini materinya yang sangat unik, tidak banyak narasumber yang bisa membawakan materi seperti ini karena memang khusus dan spesial, tergantung dari local wisdom dari suatu tempat. Jadi ini sangat bagus dan semoga kita juga bisa mengikuti Pak Tommy dalam menyampaikan materi yang sangat berkaitan dengan kearifan lokal. Saya masuk pada beberapa hal yang saya ingin komentari. Pertama begini Mas Tommy, tadi di akhir slide kan diungkap ada beberapa tantangan terkait dengan pengadaan gamelan ini. Di antaranya tadi itu masalah perpajakan. Kemudian ada izin-izin yang belum update, apalagi penyediaannya itu belum terhubung ke OSS. Dan apalagi itu tadi dan beberapa tantangan lainnya, termasuk barangkali tidak banyak. Dari sini saya tertarik untuk memberikan komentar, tapi ini terlepas dari pengalaman di sana dan kondisi di sana seperti apa. Yang pertama, karena ini gamelan dihasilkan oleh kelompok masyarakat yang sebetulnya itu belum sampai ke level penyedia karena perizinannya belum lengkap, dan perpajakannya juga belum kelar. Jadi yang pertama yang saya komentari, karena ini merupakan kelompok masyarakat, apa tidak lebih baik jika pemerintah di sana ini tidak lewat penyedia tapi lewat swakelola tipe 4. Barangkali akan lebih pas kalau misalnya pengadaan gamelan ini dialihkan ke swakelola tipe 4, Pokmas, karena lebih cocok. Tapi barangkali mohon komentarnya karena mungkin ada situasi-situasi yang menghendaki dia sebagai penyedia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini merupakan penyediaannya sebenarnya belum sampai ke level penyedia yang standar karena perizinannya dan perpajakannya belum kelar. Apa lebih baik apabila misalnya si penyedia ini atau kelompok penyedia gamelan di sana itu lebih bagus menjadi KSO, kemitraan semacam KSO bagi penyedia yang memang punya izin usaha atau KBLI yang di bagian industri kreatif. Karena saya yakin penyedia yang sudah standar itu bisa Suaranya menghilang ya Pak Gus? Suaranya menghilang. Ya, Pak Kusriyadi. Halo, menghilang malah ya Pak Gus ya? Kita tunggu lagi. Silakan Pak Gus, ya tadi sempat menghilang. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf Mbak. Mohon maaf. Silakan. Tiba-tiba putus koneksinya. Yang kedua tadi itu kelompok gamelan ini atau penyedia gamelan ini barangkali bisa juga jadi KSO bagi penyedia yang sudah punya izin usaha KBLI industri kreatif di sana. Jadi dia semacam mitranya atau disubkontrakkan semacam itu. Jadi penyedia yang punya memenuhi syarat untuk pengadaan ini bisa menggunakan kelompok gamelan ini sebagai mitranya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, karena penyedia gamelan ini lagi-lagi belum memenuhi kriteria sebagai penyedia, tapi sebetulnya payung hukumnya adalah pengadaan yang dikecualikan sebagaimana paparan dari Mas Tommy tadi. Cuman memang kedepannya sebaiknya pengadaan ini memang harus mengikuti perkembangan yang terbaru. Artinya update, karena apalagi tadi di bagian garansinya tadi saya sempat dengar bahwa ketika barang itu sudah serah terima itu perlu ada semacam uji kualitas, dalam hal ini kualitas suara. Saran saya yang berikutnya, artinya masukan kami, artinya sama-sama sebagai pelaku pengadaan,
akan lebih baik apabila pengadaan ini itu bukan barang tapi jasa lainnya. Jasa lainnya. Kenapa jasa lainnya? Apabila misalnya ada suatu event atau kantor atau instansi yang butuh gamelan, itu bisa bukan gamelannya yang diadakan, tapi langsung jasanya. Jadi mencari kelompok masyarakat atau penyedia yang punya kompetensi untuk gamelan ini. Dan otomatis kan bukan hanya gamelan yang didapat, tapi operator gamelannya juga, artinya si pemain musiknya, dan pokoknya satu paket lah. Bukan hanya gamelannya saja, tapi terima jadilah. Seperti event organizer, tapi khusus gamelan. Ini saran kami dan mudah-mudahan ada yang bisa dikembangkan. Tapi mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan ini itu terlepas dari ketidaktahuan kami dari situasi yang ada di sana. Tapi ini suatu terobosan yang bagus dalam menyampaikan materi yang terkait dengan kearifan lokal. Demikian masukan dari kami. Mohon tanggapannya kepada Ibu narasumber, Bapak narasumber dan Ibu moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusriyadi dari Kanwil Humham ya, Sulawesi Selatan. Kelihatannya Sulawesi Selatan mungkin juga punya alat musik ataupun seni ya. Nanti kita tanya ya Pak Tommy ya. Baik, ini ada 4 nih ya, ada 4 usulan mungkin ya, saran ya Pak ya, tanggapan terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha gamelan ini ya. Tadi antara lain seperti hal perpajakan, izin yang belum update ya di OSS, juga nggak banyak nih jumlah penyedianya. Pak Kus ini mengusulkan agak dilakukan oleh Pokmas, dalam hal ini dilakukan secara swakelola tipe 4 nih. Nanti mungkin tanggapannya seperti apa. Terus yang kedua juga, penyedia ini kan belum standar nih, apakah memang bisa dilakukan secara KSO dengan penyedia lain atau pelaku usaha lain atau subkontrak bahkan gitu ya. Terus yang ketiga ini mungkin dengan adanya garansi dan sebagainya memang sepertinya mendorong ya Pak, mendorong ada update aturan selain di Perlem 5 ini seperti apa nih teknisnya. Lalu yang terakhir ini usulannya juga pengadaannya ini nggak hanya barang, tapi juga jasa lainnya. Apakah memang ini bisa diintegrasi ya Pak ya, jasa lainnya dan barang ini kita satukan atau seperti apa nih gitu. Mohon tanggapannya mungkin dari Pak Kus ini. Pak Tommy silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini mohon maaf ada agak berisik dikit ya Bu, moga-moga nggak kedengeran. Oh iya, feedback ya Pak ya. Emang agak mendengung nih Pak Tommy ya. Nggak apa-apa, tapi masih jelas kedengaran. Ya, saya sampaikan yang terakhir tadi dulu yang terkait jasa lainnya. Jadi kami di tahun 2020 itu juga ada pengadaan gamelan ini untuk SD atau SMP ya waktu itu. Tapi tipikalnya itu gamelan yang paling murah, Bu. Jadi gamelannya itu bukan perunggu, bukan kuningan, tapi dari besi. Jadi gamelan itu kan ada macam-macam lah. Yang paling murah itu kan speknya yang dari besi. Waktu itu kami menentukan ini sebagai jasa lainnya. Nah ternyata pada saat kita melakukan klarifikasi kepada calon-calon pemenang ini, jadi perusahaan memang bukan perusahaan dari pengrajin itu, tetapi ada semacam McLaren ya atau maklar ya. Jadi mereka punya perizinan, kemudian secara pembuatnya itu kan bukan mereka, tetapi pengrajin-pengrajin tadi. Dan itu kemarin sempat terkendala di proses pelaksanaan pekerjaannya itu ternyata terlambat. Jadi ternyata jasa lainnya itu juga tidak menjamin bahwa walaupun punya izin sebagai yang punya kemampuan untuk menyediakan barang-barang seni gitu kan, tapi tetap di pengrajinnya itu sebenarnya kuncinya. Sehingga kami ingin langsung ke pengrajinnya. Dan akhirnya kami mencoba untuk pengadaan dikecualikan ini dengan pengrajinnya itu. Itu Pak Rahasia dan Kusradia. Terus yang terkait dengan ini Pak ber-KSO ya Pak ya. Jadi memang bisa nggak penyedianya ber-KSO atau disubkontrakkan Pak pekerjaannya, biar yang tidak punya izin, tidak memiliki izin lengkap bisa mengikuti juga gitu Pak dalam pekerjaan ini, dalam pengadaan ini. Mohon
Jadi mohon izin sebentar. Mohon maaf, ada gangguan sebentar tadi. Beneran ya? Ya. Terima kasih masukannya tadi. Memang kami belum pernah ya dengan KSO atau dilakukan oleh kelompok masyarakat itu. Tapi memang proses pengerjaan gamelan itu ada yang kemudian si pelaku ini empu yang buat gamelan namanya empu itu ya. Itu kemudian karena dia kondisinya itu juga ini mungkin penerusnya juga itu sulit juga ya. Orang buat gamelan itu karena kan gamelan ini melibatkan rasa juga ya Bu ya. Jadi mungkin hanya orang-orang khusus yang bisa untuk menciptakan atau mewarnai karakter dari benda yang mati tadi menjadi suatu suara yang bisa hidup. Memang kemudian pada saat ada pekerjaan ini, misalkan di salah satu lokasi kampung yang biasa membuat gamelan gitu, katakanlah di salah satu daerah di Jawa Tengah itu, kemudian dia merekrut karyawannya itu dari warga di kampung itu untuk membuat gamelan ini. Dan tadi yang saya sampaikan itu karena yang pengrajinnya itu banyak kan sudah tua-tua, sudah sepuh gitu. Jadi untuk update teknologi kemudian bisa berkompetisi mempunyai perusahaan itu juga belum ada yang mau ke sana. Tapi ada beberapa juga yang memang dikelola oleh orang-orang muda. Kemarin ada salah satu CV yang ada di Jogja itu, yang memang dia dikelola secara profesional, ada orang-orang muda yang memang punya kompetensi itu, kemudian dia juga akhirnya bisa menjual produknya ini ke luar negeri juga, Bu. Jadi dia secara perusahaan sudah berbadan hukum, CV, kemudian syarat-syarat itu juga dipenuhi itu, dan akhirnya ini memang benar-benar penyedia yang berkualitas gitu, ada perusahaan. Kemudian tadi yang saya sampaikan terkait perpajakan itu kasusnya seperti ini, Bapak. Jadi kita ini kan masih gagap ya dengan penyedia perorangan, dan penyedia perorangan itu di bagian bendahara kami itu kemarin minta faktur. Nah, kalau faktur itu kan tidak disebutkan oleh penyedia perorangan, tetapi kan ini sudah ada alokasinya untuk pajak, ya tetap harus bayar pajak gitu kan. Tapi akhirnya kami diskusi dan kami berdiskusi pula ke kantor pajak dan KPPN. Kemudian kami sepakati bahwa memang tidak ada faktur, hanya nota pembelian itu tadi yang dipakai, yang dikeluarkan oleh kwitansi nota pembelian atau kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh perorangan tadi, seperti itu. Akhirnya kami mitigasinya seperti itu. Jadi tidak faktur, karena kalau perorangan kemudian mengeluarkan faktur malah jadi pidana, gitu ya Pak Mukis ya kemarin. Ini masih persepsi terkait dengan perpajakan ini antara bendahara, antara KPPN, terus KPP Pratama itu beda-beda, sehingga gimana nih menyelesaikan persoalan karena perusahaan perorangan ini seperti apa sebenarnya, karena mereka melakukan itu karena umumnya seperti ini, kalau mau cair ya kayak gini gitu. Ancamannya seperti itu yang terjadi terkait dengan perpajakan. Mungkin itu Bu Lucy. Ya, terkait ini Pak, satu tanggapan lagi mungkin terkait dengan swaklola tadi ya Pak ya, oleh Pokmas, apakah dimungkinkan juga ini dilakukan swaklola tipe 4 Pak untuk pengadaan gamelan ini? Ya, kami belum tahu ya untuk bisa dilakukan oleh Pokmas atau tidak ya, karena belum ada Pokmas yang memang spesifik untuk gamelan. Tapi kalau memang pokmas yang menggunakan gamelan itu untuk event-event budaya itu ada, sehingga Dinas Kebudayaan itu juga ada event-event dengan pokmas yang terkait dengan kesenian tadi untuk bisa berkontribusi di seni budaya di Gunung Kidul. Jadi mereka difasilitasi untuk tampil, kemudian diberikan atensi atau diberikan penghargaan juga, itu sudah ada untuk pokmas yang memang mereka pelaku seni tadi, menggunakan gamelan tadi, atau dalang dan sebagainya.
kalau untuk yang membuat gamelan itu memang belum ada Pokmas kalau kemarin waktu kami survei seperti itu. Gitu Bu Rustiati. Terima kasih. Iya. Makasih. Berarti kalau belum ada ya Pak ya Pokmas yang membuat gamelan berarti belum bisa dilaksanakan secara swakelola mungkin ya Pak ya. Ya. Baik, sebelum ke Pak Suryadi, mungkin Pak Kusriyadi mau menanggapi atau ada hal lain yang mau disampaikan? Silakan. Iya, terima kasih Bu dan Bapak Mas Tommy atas jawabannya. Ya, insya Allah sudah bagus. Cuman untuk yang masalah Pokmas tadi, swakelola, kenapa saya mengusulkan Pokmas untuk swakelola tipe 4? Karena berdasarkan informasi dari pemateri masalah perpajakan swakelola yang dulu, untuk swakelola tipe 4 itu memang dibebaskan dari perpajakan karena tidak memenuhi standar PKP pengusaha kena pajak. Apabila ini untuk menutupi tantangan yang masalah perpajakan tadi. Tapi memang harus disinkronkan lagi dengan tantangan-tantangan yang disebutkan oleh Mas Tommy lainnya. Untuk selebihnya sudah bagus, sudah oke Mas jawabannya. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Kusriyadi. Baik, terima kasih Pak Tommy. Ini ada Pak Suyadi Patmo yang juga ingin bertanya nih ya. Silakan Pak Suyadi, kami persilahkan. Monggo Pak Suyadi. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore Bu Moderator. Semoga siang hari ini sehat sekali. Terkait dengan gamelan ini memang saya cenderung setuju dengan adanya swakelola 34 tadi, bahwa kalau di daerah-daerah, mungkin di daerah wilayah Jogja ya, Semarang, Jawa Tengah gitu ya, banyak sekali pengrajin-pengrajin itu dari memang pelaku seni. Di situ ada kelompok, di situ bisa juga sebagai pembuat, pengrajin. Karena di sini pengrajin ya, bukan memang perusahaan memang yang memang apa ya, concern di sini. Jadi itu para pelaku seni, sehingga pada saat melakukan pelarasan, kalau gamelan itu kan dilaras ya Pak Tommy ya, ada di bahasa kita kan dicocoki nada-nada itu tentu pada orang pelaku seni gitu ya. Di sini 3 atau 4 yang paling cocok gitu ya, kita mencari. Nah, terkait dengan perpajakan tadi, saya juga sepakat bahwa memang dibebaskan. Yang terkena itu adalah pada saat pembelian barang itu adalah yang penjual barang yang tersebut, yang pada penjualnya gitu ya, pada apa ya, yang beli bahan itu yang kena pajak gitu. Tapi kalau yang pelaku swakelola tidak kena pajak, seperti itu Pak. Memang terkait dengan gamelan ini saya sepakat terkait dengan swakelola. Jadi untuk langsung pada pelaku usahanya, yaitu tadi Pokmas tersebut atau yang menangani itu ya, swakelola 3 ataupun tipe 4. Kan itu bukan maklar lagi Pak Tommy. Ada orang yang punya CV, sekaligus nanti nyarinya ya pada itu kelompok tersebut, pada pengrajin gitu ya. Akhirnya di situ, akhirnya harganya mahal, terus nanti pada saat apakah barang ini sesuai atau tidak, akhirnya manggil yang itu, yang kelompok seninya. Biasanya kan juga dia selaku kelompok seni juga pengrajin gitu ya. Di situ Pak Tommy. Terima kasih atas waktunya. Saya nyumbang pikiran itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini untuk tepatnya saya serahkan ke Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Iya Pak Tommy. Terima kasih moderator ya. Iya, sama-sama Pak Suyadi. Terima kasih. Hati-hati di jalan, kelihatannya lagi berkendara nih. Iya, jadi mungkin Pak Tommy usulan lagi ya. Jadi memang didorong ke swakelola tipe 3 atau 4 ya.
mungkin kita juga harus melihat juga nih ya kemampuan atau kualifikasi dari penyedianya ya Pak ya, pesertanya ya, kalau memang ini kita dorong supaya dari sisi perizinan terutama juga mereka memenuhi syarat gitu. Maka silakan Pak Tommy ditanggapi, Pak Suyadi. Ya. Terima kasih Bu Rustiati. Pak Suyadi, terima kasih tanggapannya ya. Betul, kalau gamelan itu memang dilaras atau disetem gitu, kalau gitar itu kan disesuaikan adanya. Nah, kalau kami kemarin itu mensyaratkan memang di pengrajin itu ada ahli yang bisa melakukan pelarasan itu, melaras gamelan tadi, sehingga di dalam proposal yang disampaikan itu dia juga menyampaikan tenaga-tenaga yang bisa melaras itu siapa aja, kita periksa. Kemudian melarasnya itu nanti seperti apa tahapan pelarasannya, bagaimana melakukan pelarasan itu kemarin kami juga syaratkan juga di mana pada saat berkontrak itu betul-betul nanti kalau ada kebutuhan laras ya memang bersedia untuk melakukan pelarasan gamelan tadi, karena masih menjadi tanggung jawab penyedia di 1 tahun untuk melakukan pelarasan. Nah, karena gamelan itu juga dipukuli kan Bu, dimainkan itu, sehingga nanti akan ada perubahan suara, sehingga perlu memang dilaras. Dilaras itu misalkan ketebalannya untuk memperoleh suara tertentu itu kemudian dikikis bagian bawahnya, kemudian dipukul-pukul lagi dan sampai ketemu nada yang pas itu. Seperti itu kalau model-model melaras gitu. Tapi terima kasih Pak Yadi untuk terkait dengan yang di model swakelola tipe 3 tipe 4 tadi. Terima kasih. Itu Bu Rustiati. Baik, terima kasih Pak Tommy. Bapak Ibu ada yang masih ingin disampaikan? Mungkin saya boleh bertanya juga nih ya Pak, sambil menunggu yang akan bertanya. Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa di tempat Bapak ini dilakukan pengadaan yang dikecualikan ya Pak ya dengan kompetisi. Saya juga ingin tahu nih jangka waktu pelaksanaan juga garansinya ini berapa lama ya Pak ya? Terima kasih Bu Rustiati. Untuk jangka waktu pelaksanaan itu kemarin sekitar 2,5 bulan, karena kami juga menilai juga ketersediaan barang juga yang dipunyai oleh calon-calon peserta tadi, sehingga mereka tinggal membuat, karena mereka sudah punya stok, sudah ada yang punya stok. Apalagi kalau memang ya dia itu jualan gamelannya benar-benar profesional, barangnya bagus, itu kan dia akan punya stok gitu kan, nggak akan kehabisan stok kalau di sini ini memang punya kualifikasi yang baik. Kemudian untuk jaminan garansi larasnya itu kami di 1 tahun kemarin, jangka waktunya setelah serah terima, kemudian 1 tahun itu harus bersedia untuk melaras gamelan kalau diperlukan. Seperti itu. Karena biaya laras lumayan mahal. Jadi mereka juga sudah berhitung dari anggaran sekian itu nanti untuk laras gamelan berapa. Ya laras gamelan itu lebih dari 15 jutaan itu kalau nggak salah kemarin dari identifikasi tim teknis. Pak Tommy ya. Ini tadi juga di awal acara ini didahului oleh pembahasan PKDN nih, Pak Tommy. Kira-kira ada kandungan produksi dalam negerinya berapa atau luar negerinya ada nggak nih Pak Tommy nih? Ini dalam negeri semua Bu. Pak Muklis ya. Dan Pak Muji tadi bahas. Ini dalam negeri semua. Kemudian tenaga kerjanya juga dalam negeri. Kemudian tapi memang mereka nggak ngurus TKDN-nya Bu, karena yang ngurus jenis ngurus NPWP atau yang lainnya aja mereka kan ya orang-orang yang terbiasa dibeli oleh swasta gitu loh, bukan dibeli oleh pemerintah ya. Jadi nggak ngurus gitu loh Bu untuk perizinan gitu kan. Kalau di pemerintah kemudian yaitu perhatiannya terkait dengan benda-benda seni budaya gini kan baru-baru ini ya. Mungkin dulu zaman-zaman dulu juga belum banyak untuk melestarikan kebudayaan ini. Kebetulan di DIY ini ada dana keistimewaan dan pemerintah DIY mengalokasikan untuk pelestarian budaya termasuk gamelan, wayang dan lain sebagainya. Ya, baik Pak Tommy. Ya Pak Tommy ya. Mudah-mudahan nggak diminta PKDN seperti halnya proses tender ya Pak ya, paket-paket tender ya. Iya. Mungkin demikian Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan
Kalau enggak mungkin Pak Muklis atau Pak Muji silakan mungkin mengomentari pertanyaan-pertanyaan dari peserta nih Pak, silakan. Saya nggak komentarin deh, tapi seru juga ini. Sebenarnya ya ini Mas Tommy ya, pengadaan masuk ke dalam pengadaan dikecualikan gitu kan. Pengadaan dikecualikan ini maksudnya pengakuan dosa bahwa pengadaan itu tidak bisa semuanya itu dengan Perpres 16 gitu ya Mas Tommy. Jadi seru gitu kan, seru dalam arti ini adalah seni gitu kan, seni masyarakat lah yang mungkin juga bisa melaksanakan. Perlukah kita harus ribet dengan mereka mikir izin gitu kan? Apakah memang ya ini adalah apa ya? Karena namanya seni gitu kan, seni ya yang berkembang masyarakat yang bisa menciptakan, membuat gitu. Perlukah kita harus mensyaratkan kau harus memiliki izin usaha deh gitu kan? Loh, ini realita memang sudah ada produksinya gitu kan, dan bertahun-tahun inilah yang apa namanya yang memang diproduksi dan itu sudah jelas-jelas bagus gitu. Apakah juga itu tadi dari sisi izin, perlukah harus izin seperti pengadaan yang biasa kita lakukan gitu kan? Atau memang jelas-jelas nyata ini ada yang bisa memproduksi dan secara nyata memang terbukti suaranya bagus lah, terbukti lah. Ya mereka nggak ngurusin izin gitu kan. Terus dari sisi proses dari sisi proses pengadaannya apa namanya? Apakah tidak bisa sesederhana gitu? Nanti ya sudahlah. Memang secara nyata terbukti karena ini sudah dikecualikan, terbukti mereka atau kita identifikasi berapa sih penyedia, ya kita cek sajalah mana yang terbaik gitu saja gitu kan, sudah kita pilih kepada mereka seandainya gitu. Itu tadi kan saya lihat saya jadi mana ya bedanya dengan pengadaan dikecualikan sama enggak gitu kan. Dengan prosesnya yang masih sama dengan proses yang secara umum gitu. Seperti kayak dulu Mas Tommy. Saya pernah di Disbud Parpora juga gitu kan, saya mau mengadakan wayang kulit gitu, saya maunya Ki Mantep Sudarsono misalnya seperti itu dulu gitu kan. Apakah saya harus minta Pak Mantep ini izin usahanya apa nih Pak, mana nih gitu, dia nggak mau tahu gitu, saya nggak ada gitu. Nah kan kita terbentur. Terus dari sisi keuangan nggak bisa Pak Mantep harus punya izin usaha dong gitu kan. Nah, masa harus seperti itu gitu. Jadi nah kita itu kan dihadapkan dengan kenapa itu dikecualikan? Mungkin ya karena kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Yang itu tidak akan mungkin lagi hal-hal seperti itu dipenuhi, tapi secara realita ya memang seperti itu secara kenyataannya gitu. Gimana nih Mas? Seru memang pengadaan dikecualikan ini. Jadi kelihatannya artinya gitu. boleh Ya, Pak tanpa Muklis. persyaratan ya Pak ya. Silakan. Ya Pak Muklis, saya sepakat dengan Pak Muklis, tapi kami yang lakukan itu memang kemarin sempat debatable juga dengan teman-teman tim teknis dan Poksen juga ya. Sebenarnya kalau di Perlab ini cukup mengundang 2 saja, udah nggak usah seperti itu gitu kan. Tapi kami mengaca dari yang sudah dilakukan oleh provinsi dengan tahapan seperti itu kemungkinan lebih terukur, lebih jelas, lebih bagi teman-teman Pokja itu lebih safe gitu loh Pak. Jadi proses pemilihannya itu tidak ada kong kali kong, tidak ada kenapa sih menetapkan 4 gitu kan, kenapa menetapkan 4 itu kemudian harus ada izin dan lain sebagainya, itu memang tidak harus. Kami tidak di dalam evaluasi kami itu hanya seperti kualifikasi konsultan itu. Jadi ada ya syukur, nggak ada ya nilainya nggak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi yang signifikan itu lebih kepada penilaian teknis kemampuan melaksanakan pekerjaan tadi, dengan misalkan dia punya tenaga kerja sekian, kemudian dia punya pengalaman portofolio mengerjakan, sampai ada yang penyedia ini dapat penghargaan langsung dari Pak Soeharto, terus ada penghargaan dari kedutaan, itu juga ada, sehingga lebih ke kemampuannya melaksanakan pekerjaan gitu, Pak, kalau yang ini. Jadi kalau kemarin yang dengan tender barang, dengan tender jasa lainnya itu cuman seakan-akan dia bisa mapaklar gitu. Jadi kita menghindari hal seperti itu. Kemudian kalau di Perlem ini memang cukup sederhana, ya sudah menunjuk 2 ini, kemudian untuk kompetisi silahkan menawar harga.
mudah gitu, Pak. Ditetapkan mana yang harga yang terendah itu sebenarnya bisa juga, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Salah satu mitigasi resiko gitu ya, Mas Tommy ya. Ya. Untuk ini ya, siap. Dan ya. kemarin kami diperiksa BPK juga sudah tidak ada temuan sama sekali untuk yang paket gamelan dan wayang. Ya. Terutama untuk Pokja mungkin ya Pak Muklis, Pak Tommy khawatir ada surat cinta dari APH kalau persyaratannya. Ya. Memang seharusnya gimana sih, saya juga masih belum ini. Betul. Ya memang seru untuk memahami pengadaan dikecualikan prosesnya bagaimana, itu kan seakan kan masih meraba gitu kan. Tapi ya itulah salah satu upaya yang terbaik lah intinya gitu kan untuk mendapatkan output yang terbaik gitu Mas Tommy ya. Ya. Pak Muji mungkin mau menambahkan Pak Muji, silakan Pak Muji, mangga silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat budaya dunia ya, alat-alat musik itu ada yang dari kulit rebana, dari kayu, dari senar dan sebagainya. Yang punya alat dari logam itu hanya Indonesia saja. Kemudian tahun 1900 pernah diundang Belanda ya waktu itu ya, di festival di Eiffel, Prancis. Orang-orang Eropa tuh kaget lihat musik kita. Ada itu tadi gamelan, ada angklung dan sebagainya. Maka itu ditiru menjadi alat band. Jadi alat band yang sekarang modern itu dari Indonesia. Jadi kita logam seperti itu. Oke, kalau cerita ini sampai sore nggak akan selesai lah. Jadi pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan lah. Kebutuhannya perlu pengadaan alat gamelan, apakah dari besi, dari tembaga atau dari apa gitu ya. Ketika seperti itu, maka berikutnya adalah identifikasi penyedia. Penyedianya perorangan, penyedianya kelompok masyarakat, penyedianya perusahaan. Nah, gamelan ini kebanyakan posisinya adalah di perorangan tadi, yang turun-temurun tadi menggunakannya. Maka seperti itulah, dicarilah relasinya. Apakah pengadaan langsung, impor casing, tender, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak bisa juga di wadah itu. Maka dibukalah adanya pengadaan yang dikecualikan. Jadi pengadaan tidak harus tender ya, kita cari relasi yang terbaiknya. Ya, ketika penyedianya perorangan, ya nggak apa-apa dia bukan PKP, tidak punya fitur pajak, bahkan nggak punya NBP juga nggak apa-apa, nggak punya NBP juga nggak apa-apa, bisa itu diwadahi. Jadi seperti itu. Jadi kita bukan mengikuti iramanya pajak gitu ya, tapi adalah ikuti irama tadi, identifikasi kebutuhan, identifikasi penyedia, analisa pasar. Ketika tiga bagian ini dicarilah optimasi terbaiknya bagaimana, optimasi atas relasi-relasi itu. Nah, gitu. Itu ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Tommy memberikan materi yang langka ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi jejak digital di YouTube kalau orang mencari gamelan. Carilah Pak Tommy. Kalau saya sih apa sih nggak paham nih. Dan Pak Muklis sama Bu Rusti serta Bapak Ibu yang sekalian yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji. Mungkin sebelum diakhiri, Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat ya, Bapak dan Ibu. Baik, dari Pak Muklis dan Pak Muji sudah disampaikan. Mungkin sebagai penutup ya, dari Pak Tommy Darmianto mungkin bisa menyampaikan closing statement nih. Silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Bu Rustiati, Pak Muji, dan Pak Muklis dan teman-teman semua yang sudah hadir di room ini. Luar biasa tanggapannya. Kami mungkin belum sempurna ya Bu dalam melaksanakan pengadaan ini, tapi mungkin nanti ada yang lebih mudah lagi nih pengadaan-pengadaan untuk yang dikecualikan. Kemudian saat ini juga kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Semoga industri-industri kecil UMKM di Indonesia ini juga semakin diperhatikan, semakin maju. Contohnya ada TKDN tadi juga. Mungkin industri-industri kreatif ini juga perlu didorong untuk bisa berpartisipasi di pengadaan barang jasa di Indonesia itu. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke Bu Rustiati. Baik, terima kasih Pak Tommy, terima kasih Pak Muji, Pak Muklis, Bapak dan Ibu. Sepertinya kesimpulannya sudah jelas ya tadi dari Pak Muji, Pak Tommy dan Pak Muklis. Kita akhiri saja acara ini, dan Bapak Ibu sebelumnya saya, para narasumber, juga Pak Muji beserta tim, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.